Chapter 158-159. Gairah sang CEO dingin. Fandi baru selesai meeting dengan salah satu kliennya. Fandi melihat HP-nya, ada beberapa kali panggilan tidak terjawab dari sang istri. Fandi pun langsung cemas dan menghubungi sang istri. "Halo? Assalamualaikum mas," terdengar suara lembut sang istri. "Waalaikum sayang, maaf tadi mas nggak sempat ngangkat teleponnya. Soalnya mas lagi meeting sama klien, jadi HP-nya mas pasang mode silent." "Nggak apa-apa kok mas, aku ngerti. Meetingnya sudah selesai. Baru selesai sayang. Oh iya kenapa telepon mas tadi? Kamu sama dedek baik-baik aja kan sayang?" "Alhamdulillah aku sama dedek baik-baik aja mas. Tadi itu aku cuma mau minta izin sama mas." "Minta izin? Emang mau kemana?" "Iya, tadi aku mau pergi beli baju buat dedek sama Fanya. Terus nggak jadi." "Jadi dong, malah belinya kebanyakan," terdengar tawa sang istri dari seberang telepon. "Sayang jangan bawa barang yang berat-berat. Sekarang udah pulang kan?" "Sudah mas, baru aja nyampe." "Syukur deh, sekarang kamu istirahat ya, mas mau lanjut kerja dulu." "Iya mas, entar jangan lupa makan siang. Nanti mas makan siang di rumah." "Benarkah?" "Iya sayang. Sekarang kamu istirahat ya, mas tutup dulu teleponnya. Love you my wife." "Love you more hubby." Panggilan telepon pun berakhir. Setelah selesai menelpon istrinya, Fandi melanjutkan pekerjaannya. Supaya nanti dia bisa cepat pulang dan makan siang bersama sang istri. Anggun minta tolong sama Big Mirna untuk membawa barang belanjaannya ke dalam kamarnya. Karena Anggun belum menyiapkan kamar untuk calon bayinya. "Seru banget ya kak belanjanya?" tanya Fanya. "Iya dek, saking serunya hampir saja kita memborong semua baju-baju yang ada di toko itu," jawab Anggun. "Iya, abis bajunya lucu-lucu dan menggemaskan. Jadi nggak sabar nunggu ponaan aku lahir." "Sama, kakak juga. Kira-kira babynya mirip siapa ya kak?" tanya Fanya. "Tentu saja mirip kakak, soalnya yang mengandungkan kakak," jawab Anggun. "Iya juga ya, jadi pengen cepat nikah," ucap Fanya keceplosan. "Cie-cie pengen cepat ternyata," ejek Anggun. "Nggak kok, kakak salah dengar kali." "Nggak usah bohong deh, kalau emang kamu mau cepat entar kakak bantu bilang sama Kak Marco." "Jangan kak," tolak Fanya. "Kenapa?" tanya Anggun. "Aku pengennya kemauan dia sendiri," jawab Fanya. "Nggak ada salahnya dek kalau bilang kamu mau cepat nikahnya. Emang nggak apa-apa kak? Apa dia nggak akan menilai aku cewek yang nakal?" "Ya nggak lah dek, justru bagus kalian pacaran dengan status sudah halal, jadi kalau mau ciuman, peluk-pelukan nggak dosa malah jadi ibadah," ucap Anggun. "Iya juga sih kak." "Emang kamu udah pernah ciuman dek?" tanya Anggun. Udah kak," jawab Fanya malu-malu. "Apa?" kaget Anggun. "Ciumannya bukan kayak kakak dan Kak Fandi." "Emang ciuman kamu kayak mana?" tanya Anggun lagi. Itu cuma sebatas bibir aku sama bibir Kak Marco menempel sekilas gitu," jawab Fanya. "Yakin cuma sekilas?" selidik Anggun. "Sumpah kak," jawab Fanya sambil mengangkat jarinya membentuk huruf V. "Kakak percaya? Lagian kakak tahu Kak Marco itu nggak akan berani melakukan lebih, nggak kayak suami kakak dulu." "Emang Kak Fandi dulu gimana?" tanya Fanya antusias. "Kakak kamu itu dulu mesum banget, sampai sekarang pun begitu," jawab Anggun. "Mosum gimana kak?" "Setiap ketemu kakak, dia selalu nyosor." "Nyosor gimana maksud kakak?" Fanya nggak ngerti. "Itu loh dek setiap ketemu, kakak kamu itu selalu cium kakak, ciuman pertama kakak diambil paksa lagi sama dia." "Masa sih kak?" "Iya, di depan toilet wanita lagi." Anggun mengingat kembali masa di mana Fandi mengambil paksa ciuman pertamanya.
Seketika tawa Fanya pun pecah. Kayak nggak ada tempat lain aja kak, ucap Fanya. Itulah kakak kamu itu. Dia mah enak dapat ciuman pertama kakak, kalau kakak mah rugi yang ada. Terus kakak nyesel karena nggak jadi yang pertama? Tanya Fanya. Nggak sih dek, yang penting sekarang kakak jadi satu-satunya wanita yang ada di hati kakak kamu, jawab Anggun. Fanya tersenyum sambil memeluk kakak iparnya itu. Fanya beruntung memiliki kakak ipar seperti kakak, sudah kaya, baik, nggak sombong lagi, puji Fanya. Kamu itu terlalu memuji dek, kakak nggak seperti itu. Tapi bagi Fanya kakak seperti yang Fanya bilang tadi. Kakak tahu. Apa? Kakak ingat waktu pertama kali bantuin Fanya di jalan saat Fanya diganggu sama preman. Ingat. Nah saat itulah Fanya berharap kakak jadi kakak iparnya Fanya. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa Fanya itu. Masa sih dek, kamu doanya begitu? Emang apa yang kamu suka dari kakak coba? Fanya kan udah bilang juga tadi. Aku juga pengen pernikahan aku nanti sama kayak kakak, amin. Kita sama-sama berdoa ya dek, iya kak. Sekarang kita istirahat yuk, sebelum makan siang nanti, siap bos. Anggun dan Fanya pun masuk ke kamar mereka masing-masing dan untuk beristirahat. Chapter 159. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Fandi menyimpan semua kerjaannya di dalam lemari yang ada di ruangannya. Setelah selesai menyimpan dokumen, Fandi mengambil kunci mobilnya. Fandi berjalan menuju lift. Di jalan menuju lift Fandi berpapasan dengan Aldi. Halo bos. Mau makan siang di mana nih? Tanya Aldi. Kenapa nanya-nanya? Jawab Fandi ketus. Ya elah ketus amat jawabnya. Lagi dapat ya. Gue lagi hemat bicara. Cek. Dasar muka datar. Apa lo bilang? Ulang lagi. Gue nggak ada bilang apa-apa. Al, bisa nggak dimajuin waktu kunjungan proyeknya? Tanya Fandi. Gue lihat nanti. Kenapa lo pengen dimajuin? Tanya balik Aldi. Karena kalau bulan besok usia kandungan istri gue udah 9 bulan. Gue pengen dampingi istri gue saat melahirkan Al, jawab Fandi. Harus itu? Entar gue lihat bisa atau enggaknya, ting. Pintu lift pun terbuka. Aldi dan Fandi pun keluar dari lift dan berjalan menuju parkiran. Mereka pun berpisah di parkiran dan masuk ke mobil mereka masing-masing. Fandi memacu mobilnya menuju rumah, sedangkan Aldi memacu mobilnya menuju restoran di mana istri dan sahabatnya sudah menunggu. Sampai di restoran Aldi memarkirkan mobilnya. Aldi masuk ke dalam restoran. Aldi melihat kiri dan kanan, matanya menyusuri restoran itu. Tak berapa lama Aldi menemukan istri dan sahabatnya. Aldi berjalan menghampiri sang istri. Sorry ya telat, kata Aldi. Emang kenapa kamu bisa telat Bi? Tanya Sinta. Biasa bos ngajak ngobrol dulu tadi, auto telat deh datangnya, jawab Aldi. Karena Aldi sudah datang, mereka pun mulai memesan makanannya. Bulan depan kan Anggun ulang tahun, kita kasih surprise yuk buat dia, usul Sinta. Setuju, kata Sisil. Apa kita nggak diskusi sama Fandi juga, kata Gio. Iya, itu tugas kalian untuk ngasih tahu ke Fandi, kata Sinta. Oke, entar gue sama Aldi yang bilang sama Fandi, pesanan mereka pun datang. Pelayan menaruh hidangan mereka di atas meja. Mereka berempat pun mulai menikmati pesanan mereka dengan hikmat. Fandi baru nyampe di rumahnya. Fandi memarkirkan mobilnya di sebelah mobil sang adik. Selesai memarkirkan mobilnya, Fandi masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, ucap Fandi. Waalaikumsalam, jawab Bik Mirna. Nona mana Bik? Tanya Fandi. Tidur dan mungkin kelelahan abis belanja sama non Fanya tadi, jawab Bik Mirna. Fandi pun berjalan menuju kamarnya, untuk melihat keadaan sang istri. Fandi berjalan menghampiri tempat tidur. Fandi membelai rambut sang istri.
Saat mata Fandi mau mengelus perut istrinya, tiba-tiba mata Fandi tertuju pada kaki istrinya. Fandi kaget melihat kaki sang istri bengkak. Fandi bergegas keluar kamarnya. "Bik!" teriak Fandi. Bik Mirna yang sedang mengiris bawang pun kaget mendengar teriakan tuannya. Untung aja tangannya tidak ikut teriris pisau tadi. Mirna bergegas menghampiri tuannya. "Ada apa Den?" "Bik, kok kaki istri saya bisa bengkak kayak begitu?" tanya Fandi cemas. "Itu biasa terjadi sama ibu yang sedang hamil Den," jawab Mirna. "Ada cara buat ngurangin bengkaknya itu nggak Bik?" tanya Fandi lagi. "Ada." Aden rendam kaki Nona dengan air hangat, sambil dipijat-pijat. "Entar bengkaknya pasti berkurang," jawab Mirna. "Tolong siapin air hangatnya ya Bik." "Baik Den." Mirna berjalan ke dapur untuk mengambil air hangat untuk tuannya. Sampai di dapur Mirna mengambil baskom kecil untuk tempat air hangatnya. Selesai mengisi baskom kecil itu dengan air hangat, Mirna pun memberikan baskom kecil itu kepada tuannya. "Ini dan air hangatnya, makasih ya Bik." Fandi kembali ke kamarnya dengan membawa baskom kecil yang telah diisi dengan air hangat. Sampai di kamar Fandi menaruh baskom kecil itu di atas meja. Fandi membangunkan istrinya dengan membelai pipi lembut sang istri. "Sayang bangun." Anggun merasa pipinya dielus pun mulai membuka matanya. Saat matanya terbuka, Anggun melihat sang suami tersenyum manis padanya. "Mas sudah pulang?" tanya Anggun dengan suara khas bangun tidurnya. "Iya sayang." "Oh iya hampir lupa, sayang duduk dulu yuk." Anggun pun duduk seperti titah sang suami. Setelah Anggun duduk, Fandi mengambil baskom kecil yang sudah diisi air hangat tadi. Fandi menaruhnya di bawah. "Sayang, angkat kaki kamu bentar," titah Fandi. Anggun pun mengangkat kakinya. Fandi menggeser baskom kecil tadi tepat di bawah kaki sang istri. "Udah turunkan kakinya." Kaki Anggun pun masuk ke dalam baskom kecil itu. Setelah kaki istrinya masuk, Fandi mulai memijat kaki sang istri. Anggun kaget melihat suaminya memijat kakinya. "Mas, kamu udah beralih profesi menjadi tukang pijit ya?" tanya Anggun. Untuk melihat kamu bahagia Mas rela jadi tukang apa aja sayang," gombal Fandi. "Cek, gombal banget." "Gombal sama istri sendiri nggak apa-apa kan?" ucap Fandi menaik turunkan alisnya. "Emang kalau dipijit kayak gini supaya apa Mas?" "Supaya bengkak di kaki kamu berkurang sayang." Anggun terharu mendengar ucapan sang suami. Dia nggak menyangka suaminya akan memperhatikan hal sekecil itu. "Mas tahu dari mana kalau ini bisa mengurangi bengkak di kaki aku?" "Tadi Mas tanya sama Bik Mirna." Anggun mencium bibir suaminya sekilas. "Makasih Mas. Apapun akan Mas lakukan untuk kamu dan calon anak kita sayang," kata Fandi. Anggun benar-benar bersyukur memiliki suami yang sangat perhatian, seperti suaminya itu. Setelah air di dalam baskom sudah tidak hangat lagi, Fandi pun menyudahi memijit kaki sang istri. "Selesai, sekarang kamu udah boleh mengangkat kaki kamu." Anggun pun mengangkat kakinya dari dalam baskom. Anggun melihat bengkak di kakinya sudah agak berkurang. "Makasih Mas." "Sama-sama sayang, itu sudah menjadi tugas Mas." "Mas sudah makan siang?" tanya Anggun. "Belum sayang," jawab Fandi. "Ya udah, sekarang kita makan siang dulu yuk, kasihan cacing-cacing di perut Mas udah pada minta makan." Fandi dan Anggun berjalan keluar kamar. Anggun berjalan lebih dulu dari sang suami. Fandi mengikuti sang istri dari belakang sambil membawa baskom tadi.